Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azhar. Saya merupakan mahasiswa prodi dari Sosiologi dan merupakan mahasiswa semester 1. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia yang mulai dari fungsi dan ragam bahasa Indonesia sampai yang terakhir yaitu mengenai paragraf. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa itu ada 5 macam. Yang pertama, sebagai alat berkomunikasi. Nah, sebagai alat berkomunikasi di sini adalah memudahkan manusia untuk bertukar informasi dan juga gagasan. Sebagai contohnya itu percakapan langsung ataupun percakapan lewat teks, pesan. Nah, yang kedua, alat untuk berpikir. Nah, bahasa itu membantu mengorganisir ide, pemikiran, dan juga pemahaman. Sebagai contohnya itu merumuskan argumen ataupun menuliskan sebuah esai. Nah, yang ketiga, sebagai alat mengekspresikan diri. Nah, di sini bahasa juga sebagai alat mengekspresikan diri, menyampaikan suatu emosi, perasaan, dan juga opini pribadi dari seseorang. Yang sebagai contohnya itu ya ini membuat puisi dan juga misalnya menulis buku harian ataupun juga sebagai misalnya status di media sosial. Nah, yang keempat, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Nah, bahasa di sini tuh menyatukan masyarakat dan membantu individu untuk beradaptasi di suatu lingkungan. Misalnya, saya sebagai orang Sunda, pastinya saya beradaptasi di tempat saya karena kebanyakan orangnya juga pastinya berbahasa daerah, yaitu bahasa daerah saya bahasa Sunda. Nah, yang kelima yaitu sebagai alat kontrol sosial. Nah, alat kontrol sosial di sini bahasa mengatur perilaku sosial dan juga norma yang ada di masyarakat tersebut. Sebagai contohnya itu ada aturan hukum dan juga instruksi resmi di suatu daerah tersebut. Yang selanjutnya poin yang saya akan jelaskan lagi mengenai fungsi bahasa sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Nah, sebagai bahasa nasional di sini merupakan bahasa itu digunakan sebagai identitas dan juga suatu pemersatu bangsa. Dan yang kedua, bahasa negara di sini sebagai alat komunikasi resmi bahasa suatu negara dan juga pemerintahan. Nah, yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Nah, ada dua, melalui lisan dan juga tulisan. Kalau melalui lisan itu biasanya digunakannya lebih spontan dan juga ekspresif dan bisa diikuti intonasi dan juga gerak tubuh seseorang. Nah, kalau melalui tulisan biasanya lebih terstruktur dan tahan lama dan juga ada buktinya, misalnya dokumentasinya, bukti autentiknya. Selanjutnya, keunggulan dari ragam lisan. Nah, keunggulan dari ragam lisan ini biasanya berlangsung cepat. Nah, dapat disampaikan, dipahami segera, dan juga dapat dikoreksi langsung. Misalnya kesalahan bisa langsung diperbaiki selama komunikasi itu berjalan. Misalnya dalam suatu pidato, seseorang mungkin salah menyampaikan langsung dikoreksi dengan kata maaf. Nah, yang ketiga, dibantu gerak tubuh dan mimik. Biasanya ekspresi nonverbal membantu untuk memperjelas makna yang ingin disampaikan oleh pembicara tersebut. Yang kelima, kelemahan dari ragam lisan tersebut juga ada. Yang pertama, nggak ada buktinya, biasanya sulit diabadikan, didokumentasikan kecuali mungkin ada rekamannya. Yang kedua, dasar hukumnya lemah, tidak bisa dijadikan bukti resmi karena tidak ada bukti tertulisnya. Yang ketiga, mudah dimanipulasi. Pesan bisa salah dipahami atau disalahpahami oleh orang-orang yang menangkapnya. Nah, yang selanjutnya keunggulan dari ragam tulis. Memiliki bukti autentik, pesan tertulis bisa menjadi dokumen resmi. Nah, yang kedua, dasar hukumnya kuat karena memiliki bukti yang bisa dijadikan misalnya dibawa ke pengadilan jika ada sesuatu. Nah, yang ketiga, disajikan matang dan bersih. Nah, biasanya bisa diedit dulu dan juga diperiksa sebelum diresmikan dan dipublikasikan. Nah, selanjutnya kelemahan dari ragam tulis. Nah, kelemahan dari ragam tulis juga ada
Yang pertama, berlangsung lambat karena pastinya membutuhkan waktu untuk menulis dan membaca. Tidak bisa langsung dikoreksi karena kesalahan baru ditemukan setelah bisa dibaca berulang-ulang. Yang ketiga, tidak ada bantuan gerak tubuh. Nah, kalau misalnya secara lisan bisa dilakukan secara langsung, kalau tulisan tidak bisa ada bantuan gerak tubuh karena hanya bergantung pada teks dan juga bacaan tanpa bantuan ekspresi sama sekali. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai ragam bahasa berdasarkan situasi. Ada 3, yang pertama formal, yang kedua semi-formal, dan yang ketiga non-formal. Untuk formal tersendiri ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, untuk semisalnya dalam pidato ataupun dalam upacara. Nah, yang kedua semi-formal biasanya digunakan dalam situasi santai tetapi juga masih tetap menggunakan bahasa yang sopan. Misal antara mahasiswa dan dosen dan juga mahasiswa baru dan juga cuttingnya. Dan yang terakhir, non formal biasanya digunakan dalam situasi santai dan juga tidak usah memakai bahasa yang terlalu resmi. Misalnya dengan teman, dengan keluarga ataupun dengan kerabat dekat. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai membaca dan menyimak. Nah, apa sih membaca itu? Membaca adalah merupakan proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, teknik membaca itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut sebagai scanning. Nah, scanning di situ adalah mencari informasi spesifik yang dengan cepat. Nah, biasanya untuk contohnya itu mencari nomor telepon, nomor buku, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada skimming. Skimming di sini menyerap informasi penting dan topik utama. Biasanya langsung dari topik utamanya judulnya, nah itu langsung informasi yang kita penting yang akan diambil. Nah, yang terakhir ada SQ3R. 3R. Nah, di sini itu disebut sebagai survey, question, read, recall, sama review. Nah, di sini itu melakukan survei bacaan, lalu mengajukan pertanyaan dari suatu bacaan, lalu membacanya lagi, terus recall atau disebut juga sebagai jeda, dan yang terakhir itu membaca ulang kembali. Nah, lalu di sini itu ada nih beberapa teknik untuk meningkatkan kecepatan dalam membaca. Yang pertama itu fokus, diam dan fokus pada bacaan, lalu memperluas jangkauan mata dan membacanya secara ke bawah, membacanya menyapu ke bawah. Biasanya kalau misalnya ke samping bikin pusing, jadi kita membacanya ke bawah. Nah, yang ketiga itu mencari kata kunci. Nah, biasanya agar lebih cepat kita mencari kata kunci dan agar lebih memudahkan gitu apa isi dari bacaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada cara-cara untuk membaca kritis. Nah, yang pertama itu memahami isi bacaan, lalu mengidentifikasi ide pokok dan detail yang penting yang dari bacaan tersebut. Yang kedua, buat simpulan dan juga interpretasi. Nah, yang ketiga, bandingkan dengan sumber lain. Nah, membandingkan ini tuh biar kita tahu gitu bagaimana isinya, bagaimana kita bisa bandingkan dengan yang lain. Terus di sini, oh iya, saya lupa, tujuan membaca itu untuk memperoleh informasi dan juga memahami makna bacaan ya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ada grafik, tabel, dan juga bagan. Grafik itu digunakan untuk memahami ide dari simbol dan juga menggunakan angka biasanya. Nah, yang kedua tabel itu biasanya informasinya itu pada tiap kolom. Nah, yang terakhir itu pada bagan. Nah, bagan di sini itu biasanya menggunakan visualisasi untuk dimasukkannya informasinya itu menggunakan visualisasi. Nah, yang selanjutnya apa sih itu menyimak? Nah, menyimak itu hampir mirip tapi lebih ke mendengar, memperhatikan sesama untuk mendapatkan suatu informasi. Baik, saya selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai tingkatan dalam menyimak. Nah, tingkatan dalam menyimak itu yang pertama ada mendengar. Nah, kita harus menangkap apa penjelasan yang dari seseorang yang sedang disampaikan. Misalnya dosen, lalu kita menginterpretasi. Nah, kita itu
menilai nih kebenaran itu dan menangkap maknanya dengan cara mengevaluasi. Lalu yang terakhir memberi reaksi. Nah, dalam memberi reaksi ini kita itu apa ya? Memberi tanggapan respon terhadap eh, seseorang yang tadi telah menyampaikan informasi tersebut. Nah, poin selanjutnya di sini ada tantangan menyimak. Nah, pasti dalam hal mendengar pasti ada aja gangguannya kan? Misalnya saat kita sedang menyimak sesuatu ada gangguan, misalnya ada perhatian yang terbagi nih. Misalnya kelas kita masih belum selesai tapi kelas orang lain sudah selesai saat kelas waktunya, jadi ada orang yang lewat, akhirnya kita perhatiannya malah lihat ke pintu. Nah, yang kedua kurang pendengaran. Nah, misalnya ada suatu situasi ramai dan kita jadi nggak fokus. Nah, yang terakhir ada penilaian terburu-buru. Karena kita ingin cepat-cepat memahami, akhirnya kita malah terburu-buru untuk menangkap hal informasi yang padahal kita ingin disimak. Nah, yang selanjutnya cara menjadi pendengar yang baik. Nah, cara menjadi pendengar yang baik yaitu memiliki tujuan menyimak yang jelas nih. Kita punya tujuan nih, kita mau menyimak buat apa? Agar kita lebih fokus. Nah, perhatikan kata kuncinya agar memudahkan kita dalam menuliskan poin-poin pentingnya. Nah, yang terakhir, tulis pertanyaan jika tidak mengerti. Nah, kita menulis pertanyaan nih agar kita misalnya memang sudah tidak bingung untuk mencari jawabannya, kita bisa langsung bertanya. Nah, lalu yang terakhir, contoh penanda dalam menyimak. Nah, contoh penanda dalam menyimak itu seperti akhirnya, hasilnya. Nah, itu merupakan penanda kesimpulan. Nah, yang kedua ada penanda konsep, biasanya diikuti oleh kata-kata hal utama, ada dua hal penting. Nah, itu biasanya digunakan dalam penanda konsep. Nah, yang terakhir itu ada penanda pembeda, seperti akan tetapi, lalu di lain pihak. Nah, itu merupakan contoh penanda. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang mengenai ringkasan, ikhtisar, dan juga resensi. Selanjutnya, apa sih pengertian dari ringkasan, ikhtisar, dan resensi itu? Nah, untuk ringkasan merupakan memendekkan bacaan tanpa mengubah struktur. Jadi, tetap mengikuti urutan asli teks tersebut. Sedangkan ikhtisar memendekkan bacaan tanpa terikat struktur nih. Jadi kita bebas, tidak usah mengikuti struktur itu, tidak usah mengikuti urutan bacaannya. Lalu yang terakhir ada resensi. Resensi itu lebih ke arah penilaian karya tulis. Nah, selain itu apa sih tujuan dari ringkasan? Nah, tujuan dari ringkasan itu mengetahui isi buku atau karangan panjang dengan waktu secara singkat. Selain itu juga sama seperti ikhtisar, mengetahui isi buku karangan dalam waktu singkat. Nah, langkah membuat ringkasan itu yang pertama-tama adalah kita membaca, mencatat gagasan utama, dan juga menyusun gagasan utama dengan struktur benar, mempertahankan bahasa sudut pandang dan pengarang. Oh ya, tetap menggunakan strukturnya dan tidak diubah ya. Lalu berbeda dengan ikhtisar, sama agak mirip tetapi strukturnya tanpa terikat struktur, jadi kita bebas urutannya mau ditaruh di mana. Nah, selain itu juga bentuk ikhtisar itu ada beragam, ada bagan, kerangka, dan juga kalimat. Nah, selanjutnya ada resensi. Tujuan resensi itu apa ya? Yang pertama, memberi informasi kelayakan buku, lalu memberi kritik, koreksi, dan layaknya dari suatu buku. Yang ketiga, penghubung antara keinginan pembaca dan juga dengan penulisnya. Nah, kriteria untuk menjadi seorang penilai atau resentator itu kita harus jujur dan juga objektif. Objektif, tidak boleh subjektif, karena jika subjektif pasti itu tidak adil ya. Jadi kita harus benar-benar menilai secara objektif. Meskipun itu teman kita, keluarga kita, kerabat kita, tetap harus objektif. Lalu punya pengetahuan akan topiknya, jadi agar kita lebih mendalami, lebih memahami bagaimana topik yang akan kita kritik.
kita akan nilai. Lalu diksi, pemilihan katanya tepat agar tidak menimbulkan arti yang luas. Lalu apa saja sih yang perlu diresensi itu? Yang pertama ada jenis buku, identitas buku, kelemahan dari buku dan juga kelebihannya, lalu tujuan dari pengarang buku tersebut. Nah, ada langkah-langkahnya nih membuat resensi itu. Yang pertama, membaca dengan cermat, menulis kelemahan dan kelebihan, dan juga termasuk informasi pentingnya. Lalu membandingkan dengan buku lain agar bisa kita mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Lalu menulis ikhtisar dan ringkasannya dahulu agar bisa kita menyusunnya sebagai resensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang keempat, yaitu mengenai diksi. Apa itu diksi? Diksi merupakan proses pemilihan kata yang tepat digunakan dalam kalimat, wacana, atau paragraf. Nah, pemilihan kata ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, terutama ketika tersedia banyak kata dan juga maknanya yang mirip. Lalu selanjutnya ini mengenai poin nuansa makna pembedanya. Nah, kata seperti mati, wafat, meninggal, gugur punya arti yang sama, yaitu mengenai kematian. Tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Contohnya, kalau kata gugur itu lebih tepat untuk digunakan prajurit yang meninggal dalam tugas. Nah, di poin selanjutnya mengenai syarat ketepatan pemilihan kata. Nah, syarat ketepatan pemilihan kata ini ada beberapa nih menurut Kraft. Yang pertama, konotasi dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, kata umum, dan juga kata khusus. Untuk mengenai kata umum dan kata khusus di sini, biasanya kata umum itu digunakan secara luas, contohnya tuh melihat. Nah, kalau kata khususnya lebih spesifiknya, contohnya itu memandang, menonton, ataupun melotot, dan yang lainnya. Nah, mengenai sinonim dan mengenai konotasi dan denotasi ini, kalau konotasi itu merupakan arti kiasan, sedangkan denotasi itu arti sebenarnya. Misalnya, di sini mengenai bunga. Nah, kalau di sini bunga edelweiss, nah tumbuh di tempat tinggi yang artinya itu teh bunga yang dalam artian sebenarnya. Sedangkan jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Nah, maksudnya bunga di sini itu lebih ke arah arti kiasan. Nah, selanjutnya sinonim dan kata mirip. Oke, sinonim merupakan kata dengan makna yang mirip. Kata mirip itu contohnya itu kayak kan di sini ada kalimat siapa pengubah peraturan. Nah, pasti itu mah lebih ke arah orangnya kan. Kalau di sini pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah peubah peraturan selama ini menyulitkan. Lalu ada kata mirip seperti intensif, insentif, korporasi, kooperasi, lalu pasangan kata dan kata abstrak ada antara itu berpasangan dengan dan, tidak, tetapi, tidak maupun. Lalu kata abstrak itu lebih ke arah tidak terlihat wujudnya, hanya tidak punya bentuk fisik seperti perasaan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kebijaksanaan. Nah, selanjutnya ungkapan idiom dan idiomatik. Nah, idiom ini merupakan ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung. Misalnya itu gulung tikar. Nah, itu merupakan yang berarti bangkrut. Sedangkan idiomatik, nah, itu merupakan kata berpasangan. Misalnya itu pasti itu teh udah berpasangan dan seperti tidak bisa dipisahkan. Misalnya yang benar itu polisi bertemu dengan maling, bukan polisi bertemu maling, tapi lebih tepatnya polisi bertemu dengan maling. Nah, yang terakhir mengenai gaya bahasa dan faktor pengaruhnya. Nah, di sini itu lebih ke arah pemilihan kata itu tergantung situasi ya, seperti cara dan media komunikasi. Pemilihan kata berbeda tergantung media, lisan, tulisan, formal atau informal. Misalnya pada bidang ilmu
pada bidang ilmu, kata yang digunakan harus relevan dengan bidang tertentu, misal istilah medis atau teknis. Situasi, kondisi formal atau santai juga mempengaruhi pemilihan kata. Khalayak juga siapa audiensnya, apakah umum atau spesifik. Jadi kita lebih bisa menggunakan kata-kata baik informal ataupun formal seperti apa. Lalu tujuannya itu diksi disesuaikan dengan pesan atau maksud yang ingin disampaikan, misalnya persuasif atau informatif. Baik, oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang paragraf. Nah, apa sih paragraf itu? Paragraf merupakan satuan dasar tulisan lebih panjang dari kalimat, tetapi juga tidak lebih pendek dari suatu teks keseluruhannya. Terus juga merupakan sekelompok kalimat yang yang mengembangkan satu gagasan, memiliki kalimat topik dan kalimat tambahan. Nah, ciri-ciri paragraf itu seperti apa? Yang pertama itu ada satu gagasan utama yang merupakan kalimat topik, beberapa informasi, kalimat penjelas dan juga pengembang, dan juga ada tanda visualnya seperti ada perengangan barisnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kalimat topik. Nah, kalimat topik itu apa? Kalimat yang memuat gagasan utama. Ada berada di awal, lalu ada di akhir, atau di awal dan juga di akhir. Biasanya digunakan untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca. Nah, ciri-ciri paragraf yang benar itu bagaimana? Yang pertama ada kepaduan, hubungan antar kalimatnya itu baik, ada kesatuan, fokus pada satu gagasan utama, lalu kelengkapan semua informasinya itu tercakup pada gagasan utama. Nah, di sini kepaduannya itu pasti akan selalu mencakup ke gagasan utama. Nah, biasanya di sini ada kata kunci, biasanya muncul lebih dari satu dan terkait pada gagasan utama. Lalu ada kata ganti. Misalnya itu kan di sini ada teks mengenai Mesut Ozil yang pemain bola lalu diganti sebagai iya agar lebih beragam kata gantinya. Lalu ada kata transisi seperti walaupun, demikian, dan akan tetapi. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Ibu dosen Nenden Rizka Givari SSM Hum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari saya mengenai 5 materi yang telah disampaikan dapat dimengerti, dan mohon maaf karena saya masih banyak kesalahannya, dan semoga saya bisa berimprove menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.